sekarang kita membahas tentang pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksud adalah data spasial. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial atau ruangan ya. Analisis menggunakan SIG. Yang pertama, analisis klasifikasi, yaitu suatu proses pengelompokan data ke ruangan atau spasial menjadi data ke ruangan yang lebih berarti. Yang kedua, analisis overlay, yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya, menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Bisa dilihat ya di gambar ini. Terus yang ketiga, analisis networking, yaitu proses ini berupa analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik saling terhubung. Analisis ini sering dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak, dan sebagainya. Yang keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga kita bisa mengetahui beberapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan ZEE suatu negara, mengetahui luas daerah tumpahan minyak di laut untuk menentukan lokasi pasar. Nah, ini contoh analisis buffering ya. Yang selanjutnya, 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data ke ruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi menyerupai bentuk sebenarnya. Penerapan ini bisa digunakan misalnya untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api itu akan meletus. Contohnya kayak Merapi sekarang ini ya. Terus yang selanjutnya, kemampuan SIG dalam mengelola data spasial yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Yang pertama, SIG untuk inventarisasi sumber daya alam, yaitu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan potensial, lahan kritis, seperti itu ya. Yang ketiga, pemetaan geologi yang digunakan untuk kepentingan eksplorasi penanggulangan bencana. Yang keempat, yaitu pemantauan daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Yang kelima, pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan bagi usaha pertanian. Yang kedua, SIG untuk perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan dengan analisis peta-peta tematik atau peta khusus untuk mengetahui kemampuan lahannya. Contoh perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, dan peta harga tanah. Analisis yang dapat digunakan adalah analisis klasifikasi dan analisis overlay yang sudah sampaikan tadi ya ini ya. Yang selanjutnya yaitu SIG untuk perencanaan ruang. Nah, SIG ini atau sistem informasi yang mengoverlaykan beberapa layer tematik di atas peta dasar sungguh membantu proses analisa wilayah dan pemahaman kondisi wilayah bagi para perencana, serta dapat menghemat waktu karena sebagian proses dilakukan oleh piranti lunak, sehingga dengan SIG proses perencanaan ruang dapat lebih efisien dan efektif. Yang selanjutnya yaitu SIG untuk pariwisata. SIG di bidang pariwisata sangat membantu manusia zaman sekarang untuk mempermudah melihat destinasi wilayah pariwisata yang akan dikunjungi atau sedang dikunjungi. Bisa dilihat itu ada analisis potensi wilayah kota Surabaya ya. Terus yang selanjutnya yaitu SIG untuk perencanaan transportasi. SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan macet dan kecelakaan. Terus yang selanjutnya SIG untuk sosial budaya.
SIG digunakan seperti yang untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu wilayah. Ya, yang terakhir yaitu SIG untuk mitigasi bencana atau pencegahan ya. SIG yang dapat digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk penanggulangan bencana berikut penerapan standar bangunan yang sesuai untuk mengidentifikasi struktur untuk retrofitting, untuk menentukan besarnya jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan sipil, untuk mengidentifikasi sumber bencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini ya.